Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, berjumpa lagi dengan saya di AFG Channel. Berada di ujung timur Indonesia, Papua menyimpan banyak pesona keindahan tiada duanya. Salah satu pusaka kekayaan yang dimiliki adalah rumah adat. Bagaimana keseruannya teman-teman? Yuk kita ikuti terus videonya. Jika ingin mengenal Indonesia, berkunjunglah ke Taman Mini Indonesia Indah. Karena di tempat inilah Anda akan melihat Indonesia dalam skala yang kecil, ya di TMMI. Ini gambaran Indonesia memang bertuang jelas, baik dari adat istiadatnya maupun rumah adatnya. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya ingin menuliskan tentang rumah adat Papua. Kenapa? Karena dari semua rumah adat saya paling buat dengan yang namanya rumah adat Papua. Jadi saya tertarik untuk mengangkat tema ini untuk pertama sekaligus bahan saya belajar teman-teman. Rumah adat Papua adalah salah satu pusaka budaya yang dimiliki Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Meski material bangunan yang digunakan tidak sama seperti aslinya, namun tata bangun secara keseluruhan merefleksikan rumah adat di Papua dengan kondisi aslinya, baik bentuk rumah maupun lingkungan alamnya, ucap Marcel, penanggung jawab Anjungan Papua Taman Mini Indonesia Indah. Di sini banyak kayu ya yang terukir nih menjadi bentuk patung ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada patung burung cendrawasih, burung kasuari, dan burung lainnya ya teman-teman ya. Ada 3 buah rumah adat yang ditampilkan di Anjungan Papua. Aslinya masih ada ratusan rumah adat di Papua. Ini tak terlepas dari jumlah suku di Papua yang mencapai 252 suku dan 300 bahasa. Jelas Marcel, walau demikian ketiganya tetap merepresentasikan budaya Papua secara umum karena latar belakang lingkungan dari 3 budaya tersebut cukup berbeda. Inilah ketiga rumah adat Papua. Di sini ada rumah adat Kariwari. Rumah adat Kariwari adalah rumah adat suku Tobati Engros yang menghuni tepian Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. Rumah ini aslinya ditunjukkan khusus untuk laki-laki sampai disebut dengan rumah laki-laki. Perempuan tidak diperkenankan masuk, kata Marcel. Dan di depan saya di sini ada patung kanguru ya teman-teman ya. Dan tuh di sebelah depan saya itu ada rumah Kariwari ya. Dan tamannya begitu bagus ya teman-teman ya. Di Taman Mini Indonesia Indah, rumah Kariwari ini hanya memiliki 2 lantai dan difungsikan sebagai ruang pamer benda-benda yang berhubungan dengan suku Asmat. Nah, di sini ada bunga-bunga lantana ya teman-teman ya. Ini sedang bermekaran dan di seberangnya itu ada patung suku Sentani ya, sedang mendayung rakitnya ya. Bangunan ini berbentuk 5 segi 8 dengan atap kerucut. Bentuk ini dipercaya kuat menahan angin kencang dari 8 penjuru.
Arah yang berhembus ke bangunan jelas marcel, sedangkan bentuk atapnya yang kerucut ke atas lebih mengarah kepada kepercayaan masyarakat dalam mendekatkan diri dengan roh para leluhur. Lanjutnya, rumah Kariwari memiliki tiang bervariasi 20-30 meter, diameter bangunan mencapai 8 atau 12 meter dan dibagi menjadi 3 zona yang dibedakan dengan tingkatan lainnya. Lantai 1 digunakan sebagai tempat belajar para lelaki, lantai 2 dipergunakan sebagai kamar tidur dan pertemuan para pemimpin serta ketua suku, sedangkan lantai 3 adalah ruang meditasi yang fungsinya mengembalikan semangat, daya tahan, menstabilkan emosi dan berdoa, teman-teman. Ini di sini juga ada kandang-kandang hewan ternak ya, teman ya. Ini hewan ternaknya nih, ceritanya di sini nih ya. Disekat-sekat nih ya. Dibagi beberapa macam sekatan ya. Dan di atas sana juga ada rumah pohon tuh ya, teman-teman ya. Rumah di atas pohon itu kelihatan dari sini ya. Material yang digunakan adalah kulit kayu untuk lantai, bambu, air yang dibelah dan dicacah-cacah untuk dinding, dan daun sagu untuk atap yang unik. Struktur bangunan di dalam ruang menggunakan 8 buah kayu utuh, di mana kedelapannya dihubungkan sebuah tali ke pusat bangunan dan diikatkan ke sebuah batang kayu utuh pula. Kayu yang digunakan adalah kayu besi, teman-teman. Inilah rumah Kariwari. Ini kayu yang masih utuhnya di menjulang tinggi ya, dan di sini juga banyak pernak-pernik ya, teman-teman ya. Ada busur panah, ada kendang, nah, ini ada alat-alat musik lainnya dan alat-alat untuk berburu ya, teman-teman ya, dan ada patung-patung juga. Ini patung ukiran-ukiran yang menempel di tiang penopang rumahnya ya, teman-teman ya. Ini ukiran-ukirannya, teman-teman. Ini alat untuk pertahanan diri ya, kalau sedang perang ya. Ini patung apa ya, menggambarkan perempuan suku Sentani dan anaknya ya, teman-teman ya. Nah, di situ juga banyak alat-alat yang lain ya, ada guci juga ya, teman-teman ya. Ini ada burung cendrawasih ya, teman-teman. Di sini pokoknya tempat pernak-pernik para suku Sentani ya, terkumpul di sini semua ya, di rumah Kariwari ini ya. Dan ada foto-foto tokoh adatnya juga ya. Ini di lantai bawah ya. Ini ada replika perahu sampan sedang didayungnya tuh ya. Ini
kayu yang menopang rumah ya, sungguh sangat kuat sekali ya, dan dihiasi oleh ukiran-ukiran patung ya teman-teman ya. Batang kayu ini difungsikan sebagai keseimbangan bangunan dan menahan atap agar tidak lepas dan terbang, ucap Marcel. Area di antara 8 struktur bangunan dan posisinya di bawah batang kayu gantung difungsikan sebagai tempat menyimpan hasil kerajinan, tempat menaruh alat perang, hingga menggantung kepala musuh yang tertangkap nih teman-teman. Di ruangan tadi itu untuk menaruh pernak-pernik dan alat untuk perang juga ya. Dan di sini juga banyak hasil kerajinan lainnya nih teman-teman. Ada patung-patung ya. Pemukiman suku Dani adalah suku yang terletak di Lembah Beliem, pedalaman Papua. Satu perkampungan terdiri dari unit-unit permukiman yang disebut dengan sili. Dalam satu sili terdapat beberapa bangunan yang disebut dengan honai. Ada 3 jenis rumah honai, yaitu honai rumah laki-laki, ebei honai rumah perempuan, dan wanai honai kandang ternak babi teman-teman. Rumah honai dibuat dari kayu dengan atap berbentuk seperti jamur yang terbuat dari jerami atau ilalang. Pintu masuk ke dalam rumah berukuran kecil dan tidak memiliki jendela. Ini bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua dan membuat kehangatan di bagian dalam rumah. Posisinya sejajar dengan pintu masuk utama ke dalam sili yang fungsinya juga sebagai penjagaan teman-teman. Di depan tamannya udah kelihatan nampak indah sekali teman-teman ya. Dan ada 2 patung penjaga ya. Dan di bawahnya nih ada danau ya. Dan ada 2 ekor buaya apa ya itu ya. Dan di sini juga ada miniatur perahu sampan ya. Rumah honai terdiri dari 2 lantai dengan tinggi bangunan kurang lebih 2,5 meter dan lebar 2 sampai 2,5 meter. Lantai pertama difungsikan sebagai tempat tidur dan lantai kedua untuk tempat bersantai, makan, dan mengerjakan kerajinan tangan teman-teman. Oke, kiranya sampai di sini dulu video kita kali ini. Cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.